Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bertemu kembali dengan saya, Pendeta Daud Solihin dari GKI Kebonjati. Renungan harian saat ini bertema, bukan bebas dari dosa. Ada pepatah yang mengatakan, muda bahagia, tua kaya raya, mati masuk surga. Sepertinya pepatah ini menjadi motivasi dari beberapa orang yang sekarang terkenal sebagai crazy rich. Orang-orang muda yang kaya raya. Nggak perlu tunggu tua baru kaya. Nggak perlu tunggu mati baru masuk surga. Surga sudah ada dalam milik mereka. Surga dunia maksudnya. Dan yang menarik adalah ada beberapa crazy rich yang masuk penjara. Gara-gara usaha mereka menjadi kaya, ternyata melanggar hukum. Di sisi lain, beberapa video di YouTube memperlihatkan ada orang-orang kaya yang menjadi kaya dengan cara-cara yang legal. Mereka bekerja dengan tekun, berhasil secara bertahap, proses tidak dilompati, dan secara satu persatu mereka mengikuti bagaimana jalan-jalan menjadi kaya dengan baik dan benar. Tidak secara instan. Seluruh proses menjadi sukses dan kaya ditekuni satu persatu. Mereka ada, tetapi senyap. Sebaliknya beberapa crazy rich menyombongkan diri, mereka memamerkan harta kekayaan mereka. Bapak, Ibu, Saudara, sungguh tidak mudah mengalahkan pencobaan. Tetapi yang sebenarnya pencobaan itu ada manfaatnya juga. Firman Tuhan dalam surat Yakobus 1 ayat 14 dan 15 berkata, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Bapak, Ibu, Saudara, almarhum Pendeta Emeritus Eka Dharma Putra mengatakan, cobaan itu adalah sesuatu yang alamiah. Tidak ada manusia yang tidak mengalaminya. Bahkan Yesus sendiri mengalaminya. Selama masih ada dalam batas-batas tertentu, dicobai atau tergoda itu bukan dosa. Nah, kapan dia berubah atau berbuah menjadi dosa? Kalau kita biarkan ia keluar garis, keluar batas, dan ketika kita menyerah terhadap godaan atau cobaan itu. Cobaan itu alamiah, pada dirinya baik. Di tangan Allah, cobaan adalah semacam ujian agar Anda naik kelas. Jadi punya fungsi positif. Tetapi di tangan iblis, sang penggoda itu, manfaat dari cobaan yang baik dengan maksud dan tujuan yang jadi jahat. Tujuannya menjatuhkan dan membinasakan. Dan si iblis menggunakan pencobaan untuk menjebak dan menipu. Tapi syukur-syukur kita punya momentum untuk bertobat, sadar, dan kembali ke jalan yang benar. Beth Moore mengatakan kita kembali ke rumah, home. Nah, pengertian home bukanlah pengertian sebuah bangunan, tetapi home adalah iklim, budaya, kebiasaan cinta damai yang dirindukan dan melegakan, kelaparan dan kehausan para pengelana dalam kegelisahannya. Ajakan untuk pulang adalah ajakan untuk dipulihkan. Anda hanya harus berdiri di sana serendah hati mungkin dan berhadapan langsung dengan kasih karunia. Ketika semuanya telah selesai, satu-satunya kebanggaan yang masih tertinggal adalah Anda seperti mantan seorang pembunuh atau penganiaya yang kejam, tetapi yang lebih menikmati banyak kemerdekaan dalam Kristus daripada rasul-rasul terbaik lainnya.
Bedmore dalam bukunya Ketika Orang Percaya Melakukan Hal yang Berdosa, mempersenjatai diri Anda dalam zaman yang penuh godaan. Buku ini ada di toko-toko buku Kristen. Saudara, karena itu selamat berjuang dan memenangkan pencobaan, dan marilah kita hidup hanya dari belas kasihan anugerah Tuhan semata. Tuhan memberkati para pejuang iman. Amin.